kontak semuanya. Semuanya silakan untuk berdiri.
teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, silahkan dipenuhi terlebih dahulu dong di depan. Ayo, semuanya. Yang di atas silahkan turun, yang di samping-samping silahkan untuk ke tengah. Ayo. Memoto saya dengan Andrew sebagai nggak ada dokumentasinya. Oh iya ya, Lucky. Ayo semuanya yang di atas. Ayo turun cepat. Yang di samping juga. Oh kalian bukan ikut mahasiswa ini. Kalian apa? Penumpang gelap di sini. Iya iya. Apa? Di depan sini masih banyak teman-teman. Di depan sini masih banyak sekali ruang yang kosong. Sudah semuanya? Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Karena di sini tidak ada pembawa acaranya, tidak ada moderatornya, maka kita langsung saja membahas biar tidak lama-lama. Kenapa kita harus magang dan bagaimana pelaksanaan magang? Di bawah Ciara Nadia, jangan sampai ke atas. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, tolong angkat tangan dong yang sekarang mau semester 7. Semester 9, semester depan semester 9. Semester 9, semester 11. Nah 11, 9 ada, 11 ada, 7 ada. Yang semester 5 angkat tangan. Gak ada ya? Karena kalau teman-teman semester 5 bukan di sini tempatnya. Oke? Oke teman-teman saya lanjutkan. Kenapa kok saya tanya semester teman-teman? Karena mulai pada periode ini magang wajib hukumnya minimal semester 6. Oke? Jadi tidak boleh lagi sebelum semester 6 teman-teman sudah melaksanakan magang. Kalau teman-teman masih semester 5 dan mau melaksanakan magang, teman-teman bisa menghubungi Bu Nara untuk semacam MBKM begitu ya. Itu nanti hubungannya sama Bu Nara. Nah, di kita, teman-teman, kita itu adalah magang reguler. Jadi kita yang ada di sini teman-teman semuanya, ini mempersiapkan diri untuk magang reguler. Oke ya. Yang sudah magang, tetapi belum sidang magang, angkat tangan dong. Yang sudah magang, tetapi tidak lulus atau belum memprogram magang, angkat tangan. Tidak ada di sini orangnya? Karena ada beberapa anak yang menghubungi saya, mereka sudah kadung mencentang magang, begitu ya. Tapi karena kemarin masih semester 5, 1 tahun yang lalu, maka mereka nggak bisa diakomodir, begitu. Oke, sekarang teman-teman, kenapa kok harus magang ke PPT Mas Adit? Ya, kenapa kita kok harus magang? Yang pertama teman-temanku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, magang di kita istimewanya Prodi Ilkom itu berbeda dengan Prodi Psikologi. Kalau di psikologi, ada yang dari psikologi? Penumpang gelap? Di sini enggak ada. Kalau di psikologi teman-teman, tidak ada mata kuliah magang. Dari 145 SKS, dari semester 1 sampai semester 8, itu di psikologi itu enggak ada mata kuliah magang diambil di KRS-nya.
Mereka hanya bisa melakukan magang konversi yang ke MBKM itu loh. Tapi nggak ada mata kuliah magang. Nah, di kita sejak saya kuliah dulu 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu ya, berarti 13 tahun yang lalu sudah ada magang di Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, inilah salah satu ciri kenapa di Prodi kita itu ada mata kuliah yang harus benar-benar teman-teman manfaatkan. Banyak sekali angkatan saya atau kakak kelas kalian yang magang, yang magang belum selesai magang, mereka ditawari bekerja di perusahaan tersebut. Itu banyak sekali. Nah, itu privilege yang kita miliki dari Prodi Ilmu Komunikasi karena magang kita prodi kita memiliki mata kuliah magang yang di mana mata kuliah itu teman-teman bisa menentukan mau magang di mana. Berbeda dengan MBKM ya. MBKM itu kan mitranya sudah ditentukan oleh prodi, benar nggak? Ya, teman-teman harus magang di sini listnya sudah jelas. Di psikologi juga kayak gitu dan beberapa prodi karena nggak ada mata kuliah magang. Nah, di kita ada mata kuliah itu yang membebaskan kita untuk memilih cita-cita kita saya mau magang di mana. Nah, oleh karena itu manfaatkan itu sebaik-baiknya teman-teman. Saya tidak mau sejak saya yang magang PIC karena sudah 4 tahun ini saya magang PIC magang. Sebelumnya ada Bu Erlina. Sebelumnya itu sudah saya pegang. Saya selalu menekankan kepada teman-teman. Kalau teman-teman masih di semester 6 atau semester 7 ini masih sebatas ikut-ikutan, satu angkatan saya, satu kelas saya, satu circle saya sudah magang semuanya Pak. Saya pokoknya magang, nggak tahu saya magang di mana, yang penting saya magang karena circle saya magang semuanya. Itu adalah kesalahan fatal. Ingat baik-baik. Apalagi yang dosen wali saya selalu saya omeli seperti itu. Karena magang itu teman-teman adalah kesempatan yang sangat langka. Jadi jangan pernah memilih tempat magang asal-asalan. Bisa dimengerti teman-teman? Kalau semester ini teman-teman tidak mendapatkan tempat magang yang sesuai atau yang ideal, sesuai dengan jam kelas kalian dan yang sesuai dengan kalian impikan, jangan magang dulu. Magang saja semester 8. Dan itu malah lebih baik. Jadi teman-teman, bahwa kenapa kita harus magang di kita yang magang reguler ini? Satu, memang itu syarat kurikulum kita. Saya lagi bahwa prodi kita adalah salah satu prodi yang membebaskan kita mau magang di mana. Kemudian pembelajarannya ada dalam dunia pekerjaan formal, begitu ya. Yang ketiga, menunjang portofolio kalian. Ini teman-teman berguna banget, sangat berguna banget. Berkali-kali alumni itu cerita, kok bisa kamu bekerja di salah satu digital marketing, salah satu teknologi alat rumah tangga begitu ya. Ditanya, salah satu alasannya selain dia pinter desain, yang kedua, dia dulu magangnya juga di digital marketing. Jadi magang besok kalian itu sangat menunjang portofolio kalian sebelum nanti bekerja. Kan kesempatan kita untuk menunjang portofolio kita setelah lulus, selain sertifikat LSP nanti pendamping ijazah itu adalah portofolio magang kita. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan magang ini. Bisa dimengerti teman-teman? Nah, kemudian memperbanyak jejaring. Kadang teman-teman, meskipun kita magang di sana, ya, kita kenal orang-orang di sana. Orang-orang di tempat magang kita itu tahu kinerja kita bagus. Kadang kita nggak bekerja di tempat itu, tapi kita direkomendasikan oleh orang-orang yang bekerja di sana. Jadi tunjukkan kreativitas kalian di tempat magang dan kenalilah banyak orang. Itu yang paling penting. Jadi magang itu beberapa kakak kelas kalian juga, dia sudah magang semester 5. Sebelum peraturan diketati magang itu harus semester 6. Dia pengen magang lagi semester 7. Padahal nilai magangnya sudah ada di siakatnya, sudah keluar A. Pak, saya mau magang lagi. Loh, kenapa? Kan nilainya sudah ada. Kamu bayar lagi loh. Dia rela bayar lagi agar dia bisa magang ke tempat lainnya. Karena magang itu kartu sakti teman-teman. Teman-teman setelah lulus nanti,
itu nggak bisa sembarangan ikut magang di perusahaan dengan alasan, Pak saya pengen belajar. Itu nggak bisa setelah kalian lulus. Padahal kan enak, harusnya kan enak ya, perusahaan mendapatkan bantuan. Tapi nggak boleh. Maka magang itu benar-benar kartu sakti, teman-teman bisa masuk ke dunia formal, ke beberapa perusahaan atau lembaga yang sesuai dengan kalian inginkan. Oke, next. Nah, etika magang. Teman-teman, tidak dipungkiri misalnya Safa, anak malam, angkatan kalian ya. Safa itu anak bimbingan saya semester lalu, sama Felicia. Dia mengatakan, dia magang di KAI, ya. Dia di sana itu sama mahasiswa UNER, sama mahasiswa UNESA, sama mahasiswa UIN kalau saya tidak salah. Di sana itu teman-teman, pasti akan dinotis lembaganya. Kalau teman-teman magang dengan campuran, begitu ya, dengan campuran, biasanya yang pertama kali dinotis oleh orang-orang di lingkungan magang, itu bukan personnya, tapi lembaganya. Mahasiswa mana sih kok pakainya kayak gitu? Yang dinotis pertama kali itu pasti universitasnya. Maka teman-teman harus diingat betul bahwa etika magang itu sangat penting untuk kita perhatikan. Begitu ya. Nah, disiplin mengikuti aturan yang berlaku. Ingat bahwa penilaian magang itu ada 4. Nanti di siakat kalian nilai keluar, selain penilaian dari dosen pembimbing, selain penilaian laporan dan luaran kalian, ada satu penilaian yang itu presentasinya besar, nilai dari mitra magang. Jadi tempat teman-teman magang itu nanti diberikan form, nanti kalian berikan form, nanti formnya silakan diunduh di web Komuntak untuk menilai kinerja kalian. Nah, jadi poin-poin ini yang harus teman-teman perhatikan. Menjalin komunikasi secara baik dengan dosen pembimbing. Yang harus saya highlight, teman-teman, yang harus saya highlight. Kira-kira ada nggak yang tidak lulus magang karena dosen pembimbingnya? Ada nggak kira-kira? Hah? Ada teman-teman. Bahkan saya juga pernah nggak meluluskan. Gara-gara apa? Kesalahan teman-teman magang atau kesalahan teman-teman mahasiswa itu ketika proposal sudah di ACC, bimbingan proposal pertama kali dan proposal itu di ACC oleh dosen pembimbing, begitu ya. Dia melakukan magang dan tidak pernah menemui dosen pembimbingnya sama sekali. Ya. Baru dia datang ke misalnya gini nih, sekarang kan bimbingan proposal bulan Juli ini. Kemudian teman-teman magang sampai November menjelang sidang magang, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan baru menemui dosennya. Bu, saya bimbingan laporan. Siapa kira-kira dosen yang tidak marah, begitu kan? Nah, poin nomor 3 ini seakan-akan remeh teman-teman, tapi sering kali setiap semester pasti ada case seperti itu. Dan saya harus memediasi antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Jadi nggak apa-apa teman-teman magang Juli dan Agustus. Teman-teman di Agustus awal sudah datang ke dosen pembimbing, Bu saya mau bimbingan. Di tempat magang saya itu seperti ini. Minimal laporan secara lisan. Biar teman-teman tidak menghilang dari dosen pembimbing. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Ingat baik-baik itu. Dosen pembimbing siapapun sama. Yang penting teman-teman komunikasinya jelas, komunikasinya lancar. Jangan pernah menghilang. Gitu. Nah, program magang yang diambil harus sesuai dengan keilmuan komunikasi. Menjadi poin plus kalau itu sesuai dengan peminatan kalian. Saya tidak akan menerima jawaban pertanyaan kayak gini. Pak, saya diterima, ada kesempatan magang menjadi resepsionis. Kira-kira itu sesuai dengan ilmu komunikasi enggak? Saya enggak akan pernah menerima pertanyaan seperti itu lagi teman-teman. Kalian loh sudah 3 tahun di sini masa nggak bisa membedakan itu ilmu komunikasi atau tidak. Ya. Pak, saya ditempatkan di bagian fotografi. Itu kira-kira komunikasi atau enggak?
Silakan teman-teman disesuaikan dengan keilmuan komunikasi sesuai dengan praktik-praktik yang kalian jalankan. Itu banyak banget. Apalagi teman-teman jangan pernah terkecoh ininya ya, jangan pernah terkecoh lembaganya. Misalnya, magang di JTV, sudah pasti peminatannya broadcast. Nah, tidak seperti itu. Di JTV juga pasti buka PR-nya, ada new medianya. Tergantung posisi apa yang kalian ajukan di sana. Jadi teman-teman setelah hunting, hunting job desk-nya, baru hunting perusahaannya. Jadi pertama kali yang ingin kalian tentukan adalah kalian mau ngapain di tempat magang. Kalau dulu saya di KPID, karena saya ingin benar-benar mengamati konten, maka pilihannya kalau saya nggak di televisi atau di KPID. Kalau teman-teman saya ingin digital marketing, oke, baru hunting lembaga atau perusahaannya. Jadi jangan hunting perusahaannya dulu, baru ditempatkan dimanapun manut. Begitu ya teman-teman ya. Jangan kebalik logikanya. Jadi kalian mau magang dalam posisi apa terlebih dahulu, baru hunting perusahaannya. Jadi pahami? Oke, itu diingat baik-baik. Oke, next. Nah, ketentuan magang reguler. Entah ini berita baik atau berita buruk bagi teman-teman semuanya. Semester ini, per semester depan ini, itu magang minimal 40 hari. Sebelumnya itu 60 hari. Ya. Apakah lebih dari 40 hari? Boleh Pak, boleh banget. Asal apa? Tidak mengganggu jadwal kuliah kalian. Ya. Sebelumnya itu teman-teman minimal 30 hari kerja. Kemudian dirubah menjadi 60 hari kerja. Kemudian sekarang dirubah menjadi 40 hari kerja. Ya. 40 hari kerja itu tidak 40 hari berkesinambungan begitu. Jadi Sabtu Minggu ketika itu libur itu tidak dihitung. Kalau masuknya Senin sampai Jumat berarti coba hitung Senin sampai Jumat sebanyak 40 hari. Gitu ya teman-teman ya. Kan itu ada absennya tuh nanti juga diberikan format absen, silakan diunduh di web Komuntak. Ya. Jadi 40 hari kerja. Jadi itu yang saya sampaikan di awal tadi itu menjadi landasan pertama kenapa kita harus memilih magang yang sesuai dengan diri kita. Sesuai tidak hanya soal tadi job desk tetapi juga sesuai dengan jadwal perkuliahan teman-teman. Prodi tidak bertanggung jawab apabila nanti magang kalian menggerus sebagian waktu kuliah kalian. Misalnya, kan setelah ini kan pasti ada yang KKN ya, KKN angkat tangan dong. Waduh, KKN semuanya. Secara hitung-hitungan, kan Senin tanggal 6 sampai tanggal 18 ya. Oh, 17 ya, 12 hari. Berarti teman-teman mulai magang itu tanggal 18 ya healing dulu ya. Pijet dulu gitu. Baru tanggal 19 mulai magang. Saya hitung tanggal 19 sampai perkuliahan masuk itu kalau saya tidak salah tanggal 31 Agustus. Ya. Itu tidak sampai 40 hari. Nah. Dan itu pasti menggerus jadwal kuliah kalian kan? Kira-kira saya masih tetap bisa lanjut magang atau tidak Pak? Bisa teman-teman. Masih bisa. Pilihannya satu, kalian pindah kelas malam. Yang kedua, melobi tempat magang kalian. Apakah bisa ditinggal saya untuk kuliah? Misalnya semester 7 kan enggak terlalu banyak ya mata kuliahnya. Kecuali yang banyak mengulang. Banyak mengulang enggak Bim? Pak, saya udah keterima nih Pak di lembaga atau di perusahaan yang saya pengen banget. Tapi perusahaannya minta 60 hari kerja Pak. Atau 90 hari kerja, gimana ya? Pindah malam saja kalau begitu. Pilihannya kalau perusahaannya itu minta lebih dari 40 hari kerja, solusinya adalah pindah kelas malam teman-teman. Itu solusi paling konkret. Ya. Dilaksanakan secara individu atau kelompok. Bedanya kalau individu atau kelompok, teman-teman ingat ya,
Jangan ada pertanyaan lain nanti setelah pembekalan. Kalau individu, proposalnya individu, luarannya individu, laporannya individu. Kalau kelompok, ingat baik-baik, tolong perhatikan. Kalau kelompok, proposalnya satu dalam satu kelompok kan maksimal 3 orang. Ya, maksimal 3 orang. Proposalnya cukup satu, luarannya sendiri-sendiri dengan judul sendiri-sendiri, dengan tema sendiri-sendiri. Laporannya juga dengan tema sendiri-sendiri, judul sendiri-sendiri, file sendiri-sendiri. Jadi meskipun proposalnya berkelompok, nanti di tempat magang sebisa mungkin pekerjaannya harus individu, mengumpulkan dokumentasi individu, mencatat pekerjaannya secara individu. Bisa dipahami? Jadi meskipun proposalnya kelompok, laporannya tidak kelompok. Luarannya juga tidak kelompok. Ya. Pak, bagaimana kalau circle saya 4 orang, Pak? Nah, ini ada pertanyaan seperti itu. Pecah menjadi 2-2, teman-teman. Boleh. Untuk sementara gak akur sih, gak apa-apa. Iya. Pecah menjadi 2-2. Gak boleh 4 orang. Maksimal kelompok adalah 3. Oke. Kemudian magang dilaksanakan selama 40 hari. Pastikan aktivitas magang sesuai dengan peminatan atau keilmuan program studi. Saya lupa angkatan 2020 kalau saya nggak salah, angkatan 2020. Itu teman-teman itu banyak yang magang di radio. Anak PR, tapi mereka benar-benar jadi humasnya. Nah, sekali lagi, maka jangan terkecoh bahwa di JTV itu pasti broadcast semuanya. Di radio Gen FM pasti broadcast semuanya, enggak. Pasti ada poin-poin PR-nya. Ya, ada Newmet juga bisa di sana. Gitu. Memiliki program unggulan yang merupakan solusi masalah yang sedang dihadapi oleh mitra. Ini kalau bisa teman-teman hasilkan begitu ya saat magang. Jadi inovasi itu bukan berarti sebuah alat ya teman-teman ya. Jadi model komunikasi itu bisa kalian ciptakan dalam tempat magang yang akan kalian lakukan nanti. Oke, next. Nah, aspek penilaian. Sorry, ini luaran dan laporan itu dipecah sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi luaran sendiri, laporan akhir sendiri. Nah, pelaksanaan magang itu dinilai oleh mitra magang. Ya. Selanjutnya terkait luaran. Next. Mas Adit. Luarannya, teman-teman, ada luaran wajib sama luaran video magang. Luaran wajib itu publikasi media massa atau publikasi jurnal ilmiah atau pemakalah seminar nasional dan HKI. Ini boleh salah satu. Pak, kayaknya yang 2 ini nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Tapi sejauh ini belum ada yang goal 2 ini. Jadi ini kan pemakalah seminar misalnya gini. Kan biasanya kampus-kampus itu, perguruan-perguruan tinggi negeri Indonesia itu kan biasanya membuka conference, seminar hasil karya penelitian atau pengabdian. Nah, teman-teman nulis, teman-teman daftar ikut conference ke sana, terus mendapatkan sertifikat. Baik secara online pun banyak. Nah, atau teman-teman menghasilkan sebuah karya kemudian didaftarkan hak cipta. Nah, 2 ini belum goal sejauh ini. Tetapi kebanyakan itu adalah artikel media massa, ya sudah pasti tentu teman-teman sangat pintar membuat itu. Dan yang kedua, publikasi jurnal ilmiah, baik itu pengabdian atau penelitian, tergantung pada dosen pembimbing kalian. Silakan dikonsultasikan. Kira-kira ada hal yang menarik gak? Biasanya, teman-teman, kalau luaran kalian itu yang nomor 2, itu pasti minimal AB. Sudah pasti nilai kalian. AB pun jarang, biasanya langsung A. Tapi kalau artikel media massa itu masih kadang bisa A, bisa AB, bisa B. Tapi kalau artikel jurnal ilmiah ini biasanya minimal AB. Dari luarannya itu.
Itu gampang banget. Maka dari itu, tentu saja bahwa kalau artikel media massa ditulis semalam saja, menghubungi media, publish, selesai kan? Tapi kalau ini, teman-teman kalau mau niat nulis yang nomor 2, silakan konsultasikan dengan dosen pembimbing jauh-jauh hari. Ya, jangan mendadak, misalnya sidang magang ini kan kadang-kadang kebiasaan kita itu ya, menjelang sidang begitu itu baru mau daftar, ngurus luarannya, buat laporannya dan seterusnya. Baru mau buat luaran, baru datang ke dosen pembimbing. Pak, saya mau buat luaran, kira-kira artikel media, artikel jurnal ilmiah gimana ya? Pasti akan ditolak teman-teman. H-1 bayangkan, H-2. Kan harus penelitian terlebih dahulu, harus ada dokumentasi, harus dirangkai dalam sebuah tulisan. Lebih-lebih menghubungi publish, OJS-nya, tempat publish-nya. Begitu ya Ulfa ya? Semester ini Ulfa di kelas saya 2 kali kena itu. Jadi kalau ada hal yang menarik kira-kira di tempat magang kalian, silakan konsultasikan kalau teman-teman mau menulis yang nomor 2 ini. Jauh-jauh hari, di Juli atau di Agustus itu sudah harus dikonsultasikan. Karena ini nggak bisa dibuat mendadak. Dan yang ketiga adalah luaran video magang. Yang wajib diunggah di IG. Nah, di feed IG kalian dan TikTok kalian. Dan tidak boleh second account. Harus di garis bawahi, di bold, ditancapkan di kepala kalian, tidak boleh second account. Kalau ada yang ketahuan second account, pasti nilai luarannya 0. Dan nilai luaran 0 itu pasti akan sangat mempengaruhi nilai keseluruhannya. Gitu ya Nat? Gak boleh di second account. Pasti ada aja yang masih di second account. Gak boleh di second account. Bagaimana videonya? Videonya itu ada kriterianya. Mas Adi tolong diputar dong. Saya mau ke toilet dulu sambil melihat videonya. Hai, aku Feli, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Prodi terfavorit di Untak, Surabaya. Pada kali ini, aku diberi kesempatan untuk magang di KAI Daop 8 sebagai hubungan masyarakat atau bisa disebut Humas. Oh iya, sebelumnya PT Kereta Api Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai KAI adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi kereta api Indonesia. Nah, di sini suatu kebanggaan, aku bisa magang di salah satu wilayah operasionalnya, yaitu Daop 8 Surabaya. Rutinitas yang selalu aku lakukan selama magang yaitu ada rekap dashboard berita mengenai Daop 8. Lalu, aku setiap pagi dan rekan-rekan magang selalu membaca koran untuk clippingan jika ada berita yang menyebutkan mengenai Daop 8. Selain kegiatan seputar administrasi, di sini aku juga mendesain beberapa flyer untuk kebutuhan media sosial Sepur 8. Nah, yang aku sebutin tadi itu kegiatan magangku selama di kantor. Jadi magang di sini nggak hanya duduk di kantor loh, kita juga dikasih kesempatan untuk berkegiatan di luar. Kegiatan ini yaitu liputan. Di sini liputan membutuhkan 2 orang anak untuk dokumentasi dan juga notulensi. Selain kegiatan liputan, aku dan teman-teman magang lainnya juga selalu take video konten untuk kebutuhan media sosial di Sepur 8. Dari program magang ini, aku belajar banyak hal, mulai dari hard skill maupun soft skill, dan menjadi salah satu kebanggaan dapat bergabung bersama partner lainnya di KAI Daop 8 Surabaya. Oke, terima kasih. Semacam itu teman-teman videonya. Jadi ada keyword-keyword yang harus kalian ucapkan, misalnya pembukaannya itu harus menyebutkan bahwa kalian dari Prodi terfavorit Untak Surabaya, ilmu komunikasi, begitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ciara pasti udah hafal betul ini, ya, gini. Teman-teman, sekali lagi, tidak boleh di second account. Ya, video ini harus di IG dan di TikTok. Pak, kalau saya nggak punya TikTok gimana? Download, ya. Oke, next. Saya menampilkan apa ya tadi ya? Oh, artikel media massa. Ini poin-poin yang apa? Muatan-muatan yang harus tampil begitu ya di artikel media massa. Oke, next Mas Adit. Oke. Apa?
Nanti ada ya. Sorry. Sebelumnya saya ingin ke sini sebelum tanya jawab. Biasanya yang lama ini tanya jawabnya ya kan. Ke website Komuntak. Teman-teman bisa juga melihat website Komuntak. Di bagian informasi magang. Nah, mulai dari menu awalnya Mas Adit. Nah, informasi, ilmu komunikasi ya. Kemudian diklik informasi. Kemudian magang. Kemudian di situ sudah ada timeline-nya juga. Nah ini ya, alur magang periode Gasal 2006-2007. Jangan keliru yang genap 2526. Yang Gasal 2627, ingat baik-baik. Mulai dari timeline terlebih dahulu dong. Oke, pembekalan hari ini teman-teman. Kemudian dilanjutkan pendaftaran magang dan unggah proposal di si magang. Poin ini teman-teman, pendaftaran magang dan unggah proposal di si magang itu teman-teman cukup masuk ke SIM magang, ya, masuk ke SIM magang. SIM magang nanti ada linknya di bawah di deskripsinya. Kemudian daftar, ya, daftar. Ini yang paling penting dong, Mas Adit minta tolong buka SIM magang. SIM magang terus siapa yang paling dekat ya? Ada yang punya akun SIM magang nggak di sini? Aisyah, punya akun SIM magang? Tolong ke Mas Adit dong sebentar. Ya. Iya, sama kayak akun Siakat. Tolong masukin. Oh ini mahasiswa dah? Punya siapa ini Mas Adit? Oh iya, ya udah ini aja nggak jadi. Ingat ya, pendaftaran pertama ini harus diperhatikan baik-baik. Boleh direkam juga nggak apa-apa. Untuk proses pendaftaran, satu klik mahasiswa. Oke, punya Siva coba refresh. Ke mahasiswa, klik mahasiswa. Nah, upload pembayaran teman-teman. Jangan lupakan bayar 200.000. Ya. Jadi, nah ini boleh mulai direkam lagi. Yang tadi hapus saja ya. Yang pertama, teman-teman keluar dari ruangan ini, bayar ke Bank Jatim 200.000 rupiah. Ya, atau kalau bingung rekeningnya, tanya ke TU. Di pengumuman website itu juga ada rekeningnya sudah. Ya, nanti di scroll di website. Oke, ya kalau sudah bayar, buktinya harus teman-teman simpen. Ya, karena itu alat utamanya. Upload. Nah, langkah pertama adalah upload. Upload pembayaran. Tambahkan bukti pembayaran. Wes, apa saja terserah Mas Adit, fotonya sampean apa? Itu, coba upload file apapun. Tidak boleh lebih dari 2 MB, Bro. Harus PDF. Iya. Ini juga pertanyaannya berkali-kali, Pak, saya nggak bisa upload. Padahal bukan PDF. File lama harus dihapus terlebih dahulu. Nah, Bu Hajida, tolong Bu Hajida. Di menu saya, di mana ya, saya kok lupa ya. Di upload pembayaran, udah ada, terus klik validasi. Sudah refresh Mas Adit. Jadi yang ngevalidasi bukti pembayaran teman-teman nggak akan bisa ngisi input judul tadi kalau belum divalidasi sama TU. Jadi yang memvalidasi bukti pembayaran teman-teman di sini itu oleh TU. Apakah ini editan atau enggak gitu ya. Bukan berarti suudon begitu kan ya. Tapi ada aja itunya. Udah divalidasi Bu Hajida? Nah, Mas Adit ke proposal lagi. Nah, kalau divalidasi tandanya sudah dicentang.
Ya, kalau belum divalidasi tulisannya menunggu divalidasi. Kalau di menu upload pembayaran sudah selesai, geser ke menu proposal teman-teman. Kayak tadi proposal, terus tambah proposal, ingat itu. Teman-teman sekali lagi kalau tampilan di HP kalian masih situs seluler, itu akan bingung. Ganti aja pindah situs desktop. Tapi kalau dari laptop lebih enak. Diisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, di sini kalian sudah mendaftar. Tinggal kalian menunggu perkembangan selanjutnya. Perkembangan selanjutnya dari prodi. Dari prodi itu adalah orang yang sedang membagi dosen pembimbing. Begitu ya. Jadi setelah ini teman-teman menunggu pembagian dosen pembimbing. Jangan gupui asal tidak kelewat tanggal 20 begitu ya. Insya Allah akan dibagi secara berkala. Dan tidak usah protes, pokok dapat pembimbing ini, pembimbing itu. Begitu ya, semuanya sama saja. Yang paling penting siapkan proposal kalian sebaik mungkin. Di sini pembimbing akan diplot, sudah keluar namanya, teman-teman, ya sudah keluar namanya. Langsung teman-teman melakukan bimbingan proposal ketika sudah keluar nama dosen pembimbingnya. Paham ya? Jangan ke upload proposal terlebih dahulu. Bimbingan terlebih dahulu. Jadi yang pertama-tama teman-teman harus menunggu nama dosen pembimbingnya keluar, baru bimbingan proposal. Kalau proposalnya sudah oke katanya dosen pembimbing, teman-teman ke menu upload. Jadi untuk proposal tidak di menu proposal ya teman-teman ya, di menu upload. Di upload proposal. Yang tadi untuk daftar kan di menu proposal, tambahkan proposal. Untuk upload file proposal ya, itu teman-teman di menu upload dan upload proposal. Ini tinggal upload. Ingat, tulisan merah yang jelas itu ya. Jangan ada pertanyaan lain nanti di grup, Pak file saya nggak bisa diupload dan seterusnya. Pasti nggak jauh-jauh dari itu. Kalau proposal teman-teman bisa diupload, silakan ke tadi Mas Adit, mohon maaf, ke proposal, klik proposal. Proposal. Nah, kalau sudah ada biru-birunya ini teman-teman, itu berarti itu proposal kalian sudah terupload. Oh, apa ini? Oh itu tadi. Ya oke. Kaget kan bahas proposal itu. Mohon maaf dengan sangat, beberapa mahasiswa semester kemarin terpaksa tidak bisa sidang karena dia merasa bahwa dia sudah ikut upload proposal, tetapi ternyata, oh saya punya bukti ini nggak bisa dibohongi kan? File ini nggak bisa dibohongi, dia itu nyantol dengan nama kalian. Dia ngeyel, dia katanya punya buktinya dan seterusnya. Tapi nyatanya itu nggak bisa. Dan nggak akan bisa dimanipulasi teman-teman, karena periode upload proposal itu tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli di sistemnya. Paham maksud saya? Jadi pastikan baik-baik sebelum tanggal 20 selesai, proposal kalian sudah nyantol. Ya, dan meskipun teman-teman berkelompok, setiap orang harus membuat atau mendaftar di Simagang. Tidak boleh diwakilkan. Yang jadi satu hanya proposalnya. Di Simagang harus sendiri-sendiri daftarnya. Karena pendaftaran itu akan direkap oleh prodi. Kalau nama kalian nggak ada di Simagang, ya percuma, itu nggak akan bisa masuk ke Siakat. Paham ya maksudnya ya? Jadi itu juga ada kasus. Kenapa saya tekankan? Karena merasa bahwa magang berkelompok itu cukup satu proposal, dia juga menganggap bahwa di Simagang juga cukup satu orang yang mendaftar. Padahal tidak. Itu saja dari saya terkait ini. Silakan perhatikan baik-baik timeline magang. Dan yang kedua, perhatikan baik-baik teknis pendaftaran administrasinya. Gitu ya teman-teman ya. Timelinenya bisa dibaca sendiri sampai ke bawah, ada deskripsinya lengkap. Ya. Itu saja dari saya. Oh sorry, terakhir di ini dong Mas Adit, ke bawah. Ke bawah terus. Nah,
Form-formnya sudah ada di website lengkap. Jangan gupui dosen pembimbing. Padahal sudah diinformasikan. Link penilaian mitra. Jadi mitra mengisi poin-poin nilai itu sudah ada di sini. Nanti di-download, di-print, dikirimkan ke mitra. Loh, apa? Oh iya. Nah, ini link penilaian mitra. Kemudian link form presensi mahasiswa. Ini juga diisi oleh mitra. Kemudian link kartu bimbingan, diklik juga masih link kartu bimbingan. Nah, bimbingan terus coba. Nah, teman-teman itu loh, padahal minimal itu cuma 4 kali tok bimbingan minimal. Itu masih banyak sekali setiap semester kasus pertengkaran antara mahasiswa dengan dosen pembimbing gara-gara nggak bimbingan. Itu selalu ada teman-teman. Saya juga heran, saya juga nggak tahu apa penyebabnya, tapi setiap semester selalu ada kasus itu. Padahal minimal itu cuma 4. Apa salahnya sih bimbingan itu? Maka dari itu, proses yang nomor 2 itu teman-teman, ingat baik-baik yang nomor 2, itu jangan menunggu saya obrak-obrak di grup magang. Teman-teman 1 minggu lagi batas pengumpulan luaran dan laporan ya, dan persyaratan sidang lainnya, baru nemui dosen pembimbing. Padahal enggak. Teman-teman di tengah-tengah pelaksanaan magang itu silakan datang ke dosen pembimbing untuk curhat. Apa yang kalian lakukan di sana? Gitu ya teman-teman ya. Kemudian next Mas Adit, kembali ke website tadi. Ke ini contoh ke atas. Proposal, contoh proposal. Atas. Template proposal. Nah, si magangnya ini ya bisa diklik itu. Nah, template proposal. Silakan diperhatikan baik-baik. Reguler. Nah, ke bawah. Ke bawah terus. Terus ini jangan sampai salah, teman-teman. Jadi tanda bahwa proposal kalian di ACC disetujui oleh dosen pembimbing adalah di lembar pengesahan itu mendapatkan tanda tangan dosen pembimbing. Next. Nah, kita tidak pakai bab ya, teman-teman ya. Sorry itu salah itu. Yang NPP-nya itu harusnya ikut halaman sebelumnya. Kita nggak pakai bab ya, teman-teman. Ini kayak laporan atau proposal yang semi formal gitu loh, kayak CV entertain biasanya gitu. Hanya begini. Itu diperhatikan baik-baik template-nya. Nah, yang terakhir teman-teman, di prodi kita istimewanya itu juga ada opsi magang independen. Magang independen itu apa? Yang ada 4 poin utama magang independen. 1, melakukan penelitian. Penelitian lapangan ya, bukan penelitian teks. Tapi penelitian lapangan, bukan analisis framing, pidato, bukan analisis semiotika, iklan, enggak. Tapi penelitian komunikasi lapangan. Yang kedua, pengabdian masyarakat. Teman-teman bisa misalnya satu kelompok 3 orang, ingin fokus penyuluhan stunting di daerah tertinggal. Boleh. Itu boleh banget. Ada rubriknya sendiri itu. Dan yang ketiga, karya seni. 2 semester lalu ada kakak kelas kalian yang membuat buku. Benar-benar terbit buku selama 1 semester, sebuah novel. Diterbitkan dan luarannya itu sebagai resensi. Kalau fotografi boleh tapi harus membuat sebuah pameran. Ya, membuat film dokumenter juga ada. Itu juga boleh. Dan yang keempat, itu sebenarnya kewirausahaan, itu membuat bisnis dari nol, kemudian menjadi bisnis yang benar-benar settle itu apa ya? Benar-benar menjadi bisnis yang resmi, didaftarkan CV atau sebagainya, begitu. Itu magang independen, rubriknya ada, nanti saya kirimkan kalau mau konsultasi detail terkait itu juga bisa datang ke saya. Tetapi persyaratannya magang independen, persyaratan magang independen yang 4 ini tadi, bisa milih salah satu ini tadi, itu semua syaratnya sama. Administrasinya sama ini tadi. Timeline pendaftarannya juga sama kayak ini tadi. Syarat-syarat ketentuan kelompok maksimal 3 dan seterusnya itu juga sama semuanya.
Yang membedakan adalah kalau magang independen, teman-teman benar-benar magang sendiri dan didampingi dosen pembimbing. Kalau magang reguler, teman-teman ikut perusahaan atau lembaga atau instansi. Bisa dimengerti? Ya, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang sesi tanya jawab. Oke, silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, teman-teman. Ya, Meli. Nggak usah, ngomong aja langsung saya dengar. Cek. Ya ampun. Pak gini, jadi kan untuk anak-anak kelas malam rata-rata kan sudah bekerja, yang dimana banyak tuh yang kurang linier sama peminatannya gitu. Kayak seperti teman saya tuh ada juga yang di staf administrasi, pergudangan juga seperti itu. Nah itu nanti boleh nggak Pak kita tetap magang di kantor kita masing-masing dengan itu tadi, pekerjaan kita yang sebelumnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Jadi Meli, ini pertanyaan juga yang selalu muncul setiap semester. Ada beberapa case begini, saya jawabnya itu bukan boleh atau tidak boleh, tetapi begini. Sebisa mungkin dalam pelaksanaan periode magang ini, kamu minta jam tambahan bagi teman-teman yang bekerja, minta jam tambahan ke perusahaan, minimal 1 atau 2 jam saja setiap hari di posisi yang benar-benar itu mengandung unsur ilmu komunikasi. Jadi misalnya jam kerja kalian jam 8 sampai jam 4 malam. Mohon ke perusahaan selama 40 hari Pak, saya di jam 2 sampai jam 3 itu saya pindah di divisi ini. Seperti itu, sebisa mungkin. Ya, ya opsi yang nomor 2, teman-teman benar-benar pure selama 3 bulan atau 2 bulan itu 40 hari itu benar-benar meninggalkan pos kalian dan bekerja di divisi ilmu komunikasi. Misalnya kamu di apa, Mili? Di akunting misalnya, di akuntansi misalnya ya, misalnya. Tapi di situ juga ada digital marketing. Nah kamu memohon ke perusahaanmu untuk selama 1 bulan atau 40 hari itu berada di divisi digital marketing. Enggak digaji enggak apa-apa, kalau bisa. Ada ya kayak gitu teman-teman di kelas malam. Jadi mereka memohon yang magang di KBS, kakak kelas kalian itu, di KBS itu kepanjangannya, ya binatang. di kebun binatang Surabaya itu, dia malah masih ikut aturan yang 60 hari itu. Jadi dia selama 2 bulan benar-benar kerja di divisi itu dan nggak digaji. Ya, karena dosen pembimbingnya minta seperti itu. Itu opsi-opsi ya. Atau yang ketiga, teman-teman tetap di divisi itu tetapi dengan segala konsekuensi dan resiko yang ditanggung dengan dosen pembimbing. Begitu. Tetapi opsi yang paling ideal bagi saya, minta jam tambahan. Ya, jam tambahan itu dikalkulasi saja. Kalau misalnya itu kalau 3 jam, kalau 40 hari berarti tambah misalnya 80 hari atau 2 bulan atau 3 bulan. Begitu. Begitu Mili? Atau teman-teman kelas malam ada atau kurang jelas? Kebanyakan sih teman-teman kelas malam itu minta jam tambahan. Teman-teman. Jadi minta jam tambahan ke perusahaan untuk ditempatkan di divisi itu. Begitu biasanya. 3 jam kayaknya rata-rata. Begitu Meli? Bisa diterima teman-teman Luki? Yang lainnya? Ada lagi? Kalau tidak ada saya kembalikan ke moderator. Itu. Iya silakan. Siapa namanya? Siapa? Zudi. Ya. Kamu bukannya pernah daftar magang ya? Oke. Silakan ungkapkan keluh kesahmu. Cek. Saya mau tanya Pak, untuk kan saya kan sudah membayar, masa pembayaran.
kan sudah membayar. Ada buktinya? Ada. Masih disimpan sampai sekarang? Masih saya simpan sampai sekarang. Enggak ngeblur? Enggak, masih jelas. Masih bisa digunakan? Iya. Bisa dipakai? Bisa. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Angkat tangan. Iya, Tiara. Tolong dong mic-nya, Lucky. Lucky, panitia dadakan. Amal pahalamu banyak, Lucky. Ini, Tiara. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Izin tanya Pak, ini kan batas waktu terkait dengan pendaftaran magang sampai ke unggah proposal di SIM magang kan di tanggal hari ini mulai hari ini sampai ke tanggal 20 Juli. Di mana yang KKN kan selama pelaksanaan kan sampai tanggal 17 gitu ya. Maksudnya tuh apakah di rentang waktu ini juga itu berarti kita harus memang disepakati, disetujui magang di tempat tersebut gitu Pak. Jadi harus buat proposal pokok maksimal tanggal 20 gitu ya Pak. Kalau yang ikut MBKM gimana Pak? Dibantu Prodi kah? Iya, Ya. oke. Terima kasih Makasih, Ciara. Yang pertama yang MBKM. MBKM tidak ikut periode ini. Ya. MBKM nanti ada pembekalan sendiri dari Bu Nara dan periodenya tidak sama dengan ini dan itu selama berapa Bu Ajida ya? Selama 1 semester. Selama 1 semester magangnya. Luarannya bervariasi lebih banyak dari magang ini, tuntutannya juga lebih banyak dan durasinya lebih panjang. Itu Ciara. Nah kalau untuk magang reguler, begini. Dimasukkan saja proposalnya. Oh ini Bu Ajida. Kapan keluarnya tadi ya? Magang MBKM berapa hari Bu Ajida? Berapa bulan? 1 semester, intinya 1 semester. Ya. Bosok-bosok kan ya. Nanti selama 20 hari itu Ciara, teman-teman yang KKN, sebisa mungkin daftar saja proposalnya, coba lobby dosen pembimbing untuk bimbingan online, ya. Kalau ternyata tektokan sama perusahaannya sudah bisa nih, kan biasanya KKN juga bisa izin sehari biasanya, teman-teman yang magang sehari ke Surabaya untuk masukkan itu. Izin bimbingan online sama dosen pembimbing, atau dalam waktu 1 hari itu bisa minta tanda tangan juga. Kalau nggak bisa, akan saya perpanjang. Begitu nggih Bu Ajida ya? Boleh diperpanjang ya sepertinya ya? Karena berbenturan dengan KKN. Jadi ada perpanjangan pendaftaran. Tetapi ingat teman-teman, konsekuensi perpanjangan magang itu akan berjalan lurus dengan konsekuensi memangkas waktu kuliah kalian. Ingat ya, tadi ada 3 solusi. 1, kalian pindah kelas malam. 2, kalian izin ke tempat magang kalian untuk di jam-jam kuliah itu izin terlebih dahulu untuk kuliah kemudian balik lagi. Dan yang ketiga ada yang paling frontal menghabiskan jatah bolos itu. Tapi yang nomor 3 jangan sampai dipakai ya. Itu kemungkinan paling buruknya. Begitu Ciara. Oke. Jadi mulai hunting perusahaannya dari sekarang. Oke, ada lagi? Oh iya. Halo, eh, nama saya Mutiara Maharani. Jadi saya mau tanya nih soal magang. Jadi saya ini belum magang sama sekali dari semester lalu. Jadi apa boleh saya minta ke dosen bimbingan itu untuk mencarikan tempat magang yang saya sesuaikan? Oh iya. Oke. Bisa. Tapi yang paling penting harus berusaha cari terlebih dahulu. Nah, solusi paling gampang ya bagi teman-teman yang buntu mau magang di mana? Ke Komuntak, ke Bu Ajida. Jadi tim konten kreatornya Komuntak. Ini ada satu lagi, saya niat kalau nggak bisa konsultasi sama dosen lewat Japri atau chat, boleh saya ini face to face sama dosennya? Loh ya boleh. Iya, boleh. Malah teman-teman, halo, sebisa mungkin jangan bimbingan by WA. Sebisa mungkin harus didatangi. Begitu ya Mutiara ya? Oke, terima kasih.
Ya, Nanti magangnya ke Bu Hajita saja. Ya. Nah, di Komuntak. Langsung sama Bu Hajita. ya, Tim medsosnya Komuntak. Pak. Ya, Oke. Pak. Terima Untuk kasih. yang lainnya sudah full. Komuntak tidak menerima. Terima kasih. Yang lainnya? Pak, Iya. saya mau Saya- nanya, Pak. Bu, sorry, Bu Hajida kan pusing nanti satu angkatan ke Komuntak semuanya. Ya, Iswa Yudi ya? Ya Pak. Iya, gimana? Jadi kan ini kan saya sudah dapat tempat magang dan saya ini sudah diinfokan. Ini Masnya mau magang kapan? Nah, saya kan masih belum tahu. Ini magang saya ini mulainya kapan ya, Pak? Daftar aja mulai sekarang, nanti saya Ah. bagikan dosen pembimbing. Ya. Segera konsultasikan dosen pembimbing. Kalau di ACC langsung aja mulai magang. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Secepat mungkin minggu depan, kan pendaftaran mulai hari ini nih teman-teman. Kalau teman-teman sudah dapat tempat magang, proposalnya sudah jadi, teman-teman upload sekarang, Senin insya Allah saya pastikan sudah dapat dosen pembimbing. Ya, jangan lupa bayar. Tahap pertama adalah bayar 200.000 ya. Saya lupa terus ini diingatkan. Bapak Rudi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Nah ya untuk yang kelas malam, yang benar-benar kalau mentok banget ya bisa geser ke apa namanya, pekerjaan ilmu komunikasi, Komuntak, coba di lobi Bu Hajida. Ya itu kalau mentok nggak bisa ya, kalau mentok nggak bisa, tapi kalau masih bisa mending di luar saja. Misi Pak, saya mau tanya Pak. Iya udah. Ya, Saya Pak, mau tanya. oh iya ya. Pak, saya seumpama mau kan saya kan mau ambil magang reguler. Tapi nanti setelah magang reguler boleh nggak Pak saya mau ambil MBKM gitu? Oh itu nggak bisa Norman. Nggak bisa. Kan timelinenya kan gini loh. Timelinenya itu nggak berbarengan. Gitu. Kamu sudah selesai magang reguler, magangnya MBKM sudah berjalan di pertengahan jalan. Masalahnya begitu. Jadi ditentukan aja dari awal. Iya. Berarti bareng ya Pak ya? Apa? Berarti jadwalnya barengan berarti itu Pak? Iya. Jadi nggak bisa setelah itu. Kasih Pak. Sama-sama Norman. Yang lainnya? Ya, Rilo. Izin bertanya Pak, kebetulan kemarin itu untuk di beberapa hari yang lalu, kayak kemarin banget sih Pak, kan saya daftar internship di marketing Untak. Nah itu kira-kira bisa nggak ya Pak untuk kayak konversi magang di marketing Untak itu Pak? Bisa. Bisa. Berarti Kan internship itu kan biasanya kan 1 semester. Iya kan? untuk periodikalnya dari bulan Juli sampai September sih Pak? Lah ya, 1 semester. Iya, iya. Katakanlah itu 1 semester. Kalau misalnya 1 semester genapnya kan September sampai Desember. Nah ini karena startnya Juli sampai itu bisa. Untuk kayak apa namanya? Nanti langsung tak kasih Pak Doni pembimbingnya. Enggak. Kan di marketing kan Pak Doni. Oh ya, saya sampaikan, ada lagi Rilo? Enggak cukup Pak, Nah, terima itu kasih. bisa. Saya sampaikan teman-teman di unit-unit yang ada dosen-dosen ilmu komunikasinya, itu biasanya buka tempat magang. 1, tentu saja Bu Hajida di Komuntak. 2, di Bu Irma. PL, PPKPT. Di Bu Irma itu setiap semester itu membutuhkan 2 sampai 4 anak. Semester depan ini membutuhkan lagi. Nah silakan magang ke Bu Irma kalau di luar mentok. Yang ketiga tadi di Pak Doni, di marketing. Nah yang keempat itu di Humas, tapi sepertinya Humas sudah penuh, setahu saya. Begitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman ada beberapa mitra yang menghubungi saya. 1 PT PAL. PT PAL dia sudah bisa membuka dari bulan Juli. Kedua ada di Pasar Turi. Kalau kalian mau. Ini yang sudah menghubungi saya dan butuh anak Ilkom secepatnya. PT PAL, kemudian di bagian Humas. Terus kedua di Pasar Turi, divisi Content Creator Event. Kemudian yang ketiga itu ada di Koperasi, Kementerian Koperasi. Iya, enggak. Koperasi, Dinas Kooperatif Jawa Timur, itu butuh
butuh secepatnya. Kalau bisa Juli sudah bisa mulai bekerja atau mulai magang. 3 mitra itu sudah menghubungi saya berkali-kali dan butuh secepatnya. Jadi monggo teman-teman yang mau silakan menghubungi pihak terkait, nanti WA saya atau ketemu saya langsung, saya berikan nomor dari 3 perusahaan tersebut untuk bisa teman-teman follow up gitu. Oke ya, dicatat baik-baik ya. 1, Dinas Koperasi Jawa Timur. 2, PT PAL. PT PAL ini 2 semester lalu memberikan kesan yang sangat baik. Syafira sama Nabila, kalau teman-teman tahu. Ada anak Ilkom pagi, kelas kalian, 2 orang di PT PAL itu memberikan kesan yang baik. Di Dinas Koperasi ini mantan kedinasannya Pak Sigit, Pak Bambang Sigit. Ya teman-teman, Pak Bambang Sigit dulu kan di dinas itu tugasnya. Kemudian Pak Sarturi, ya pengelolanya. Terus saya tambahin lagi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, nah kalau di DPRD Provinsi Jawa Timur nanti hubungi saya. Eren sama Nizar itu di sana semester kemarin. Di Indrapura itu loh teman-teman, bukannya di Balai Kota, yang di Indrapura. Ya. Kemudian Dinsos Jatim. Dinsos Jatim itu di Taman Pelangi ke sana itu apa? Gayung Sari ya itu ya? Iya, di sana. Itu juga membutuhkan setiap semester, tapi nggak tahu apakah sekarang slotnya atau sudah penuh atau tidak. KAI, nah tentu saja. Itu biasanya juga membutuhkan. Ada lagi teman-teman? Itu bisa dicatat sebagai referensi? Tidak ada? Ada nggak? Bim? Sudah. Yang lainnya? Ya, Norman mana? Apa Norman? Langsung ya ngomong dulu. Apa? Reguler, Norman. Yang MBKM nanti sama Bu Nara. Saya di sini fokus reguler. Ya? Ada lagi? Teman-teman, ya. Saya mau tanya untuk yang dari Bu Haji Dama yang di PT PAL itu tadi Bu. Kan katanya Juli sudah mulai bekerja. Nah sedangkan kita kan KKN selesai tanggal 17. Berarti apakah Senin itu langsung kita magang gitu Bu? Nah, Makasih Bu. sebenarnya bayar, ayo bayar. Ya. Ya, ada lagi teman-teman? Yang di DPRD tidak harus yang peminatan komunikasi politik teman-teman. Di DPRD itu di bagian humasnya. Wah seru sekali teman-teman melihat orang-orang bertengkar di sana. Ya, siapa lagi Pak ini tadi? Oh ya Meli. Waduh, weekend orang-orang DPR itu ya liburan. Kamu mau menemani mereka liburan? Gak bisa, libur di kedinasan rata-rata. Kalau mau di weekend, kalau mau di weekend, coba magang di mall. Kalau saya tidak pernah, kalau tidak salah ingat, di BG Johnson itu pernah membuka magang untuk humas. Di BG Johnson, iya. Kan mall itu kan pasti enggak ini kan, enggak kenal hari merah, tanggal merah maksudnya. Gitu. Mall tempat pariwisata itu enggak kenal tanggal merah. Coba sasar ke sana. Ya, ada lagi? Wes pinter-pinter kabar, seneng aku. Sudah cukup ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Sylvia. Oh enggak ya. Ingat baik-baik teman-teman, meskipun teman-teman sudah magang, tetapi tidak melengkapi syarat administrasi di SIM magang, itu teman-teman dianggap tidak magang. Dan yang kedua, timeline magang itu hukumnya saklek kecuali beberapa kasus. Kayak misalnya pendaftaran ini, karena berbenturan dengan teman-teman mahasiswa KKN.
Insya Allah Prodi masih berbaik hati untuk membuka timeline itu, memperpanjang timeline itu. Tapi nanti pada saat penguploadan proposal, pendaftaran sidang magang dan seterusnya itu biasanya hukumnya saklek. Tanggal itu tidak upload, berarti teman-teman harus mengulang magang semester depan. Meskipun teman-teman sudah selesai magang. Tapi hanya karena sidang saja tidak selesai, maka harus semester depan. Begitu ya teman-teman ya. Oh ya, foto terlebih dahulu teman-teman sebelum buyar. Terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga lulus magang semuanya semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah ini kita foto, kemudian nanti ada link presensi kehadiran magang. Jadi mohon dilengkapi, namun sebelum itu teman-teman harus mengisi survei dampak ekonomi. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengisi survei dampak ekonomi namun belum men-screenshotnya, nanti akan dibantu oleh tim Hima, akan membantu teman-teman buktinya apa kalau teman-teman sudah daftar tapi enggak meng-screenshot. Begitu ya. Jadi sekarang kita foto dulu. Di panggung aja, karena dikit kok. Di panggung kita bisa foto bersama. Silakan teman-teman kita foto dulu bukti kalau kita hadir. Teman-teman, satu pengumuman lagi. Yang sudah mendapatkan dosen pembimbing, sudah mendaftar, dinyatakan tidak boleh pindah ikut magang MBKM. Kalau sudah mendaftar di magang reguler berarti dinyatakan sudah tidak bisa magang ke MBKM. Oke, silakan. Apa keuntungan foto bersama ini? Minimal awakmu ono masalah meneh, tak delok foto mono di pembekalan aku iso ngewangi. Ayo. Dokumennya ada kan? Ada. Oh, ada. Oh ya. Tapi HP-mu bagus nggak? Kalau HP-mu bagus tapi yang MBKM. Pembekalan MBKM apa? Pembekalan MBKM ke SD. Jadi teman-teman yang bertanya kapan pembekalan MBKM? Pembekalan MBKM bersamaan dengan KRSD insya Allah di tanggal 27 Juli. Karena kalian 31 Agustus sudah masuk kuliah lagi. Yang apa? Yang MBKM? Gak apa-apa, doang gak apa. Nanti cukup sana kosong. Sana kosong, Gen. Foto ya. Foto sama video. Sama sing moto iki. Itu. Oh wis ah. Ini ada. MBG. Bantuin foto yang lainnya. Yang kelihatan ya belakang. Merapat. Komunikasi guys. K. Tekan juga mau teknik sipil. Bisa. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Presensi. Silakan presensi dulu. Presensi. Rafika sama teman-teman tolong dibantu teman-teman dan kakak-kakak kelasnya kalau kebingungan.